Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Kajian kita kali ini meneruskan kajian kemarin, yaitu karakter al-muttaqin dalam surat Ali Imran ayat ke-133 sampai ayat ke-136. Saya baca ulang anak-anakku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kalau kita kemarin berbicara bahwa karakter orang yang bertakwa pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang kedua adalah al-kadhiminal ghaidha, yang ketiga al-afina 'anin nas, yang keempat al-muhsinin. Yang dicintai oleh Allah adalah yang terakhir, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kali ini kalau kemarin itu adalah hubungan seseorang dengan orang lain, berinfak itu nggak mungkin kalau nggak ada yang diinfaki. Al-kadhibina al-ghaidha, tidak mungkin kita bisa menahan amarah kalau tidak ada orang yang menjadi penyebab kita marah. Tidak mungkin kita memaafkan orang kalau tidak ada orang yang bersalah kepada kita. Nah, sebenarnya orang yang bersalah kepada kita, orang yang berbuat tidak baik kepada kita, itu adalah peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sebagai lahan amal kita mendapatkan pahalanya. Al-kadhibina al-ghaidha, al-afina 'anin nas, dan al-muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi sebenarnya kita harus berpikir positif mulai hari ini, bahwa tidak semua yang menurut kita jelek itu jelek. Ada orang berbuat tidak baik kepada kita, itu sebenarnya ladang amal kita. Kalau kita bisa al-kadhimina al-ghaid, al-afina 'anin nas, dan kita bisa berbuat pada orang itu. Dan yang ketiga, sebenarnya orang yang berbuat jelek kepada kita, berbuat salah kepada kita, itu bisa menjadi tolak ukur kita. Di manakah posisi kita? Apakah kita ini masih hanya sekedar al-kadhiminal ghaid, yaitu hanya mampu menahan amarah tapi tidak bisa memaafkan? Atau kita sudah naik, bukan hanya menahan amarah tapi kita memaafkan orang itu? Atau bahkan yang tertinggi, yang dicintai oleh Allah, kita berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek kepada kita. Itulah yang terhebat. Jadi berpikir positif itu sangat indah. Jadi kadang-kadang punya kawan, punya tetangga yang tidak baik kepada kita, itu alhamdulillah sebenarnya. Kita tahu posisi diri kita itu di mana. Apakah kita itu masih al-kadhibinal ghaid? Lah, tapi kadang-kadang ada orang yang tidak bisa masuk kepada karakter ini. Ketika ada orang berbuat zalim kepada dia, dia membalas lebih zalim. Wah, itu sudah bukan muttaqin lagi. Nah, kalau yang kemarin kita bahas itu adalah hubungan orang dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain, lah sekarang bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, al-muttaqin yang berikutnya adalah mereka orang-orang yang ketika berbuat fahisyah,
au dzalamu anfusahum, atau zalim kepada diri mereka. Jadi disadari atau tidak, kita ini memiliki potensi besar untuk melakukan fahisyah. Kita memiliki potensi yang amat sangat besar untuk melakukan zalim terhadap diri kita. Perbedaan sedikit antara fahisyah dan dzalamu anfusahum itu, kalau fahisyah itu kerugiannya dari perbuatan jelek itu bukan hanya menimpa si pelaku, tapi juga berentek kepada orang lain. Contoh fahisyah dalam Al-Quran itu salah satunya adalah zina. Perbuatan zina itu adalah perbuatan fahsya atau fahisyah. Lah, melakukan zina itu di samping orang itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia zalim kepada dirinya sendiri, tapi dia juga melakukan hal yang merusak tatanan masyarakat. Berapa banyak korban akibat perbuatan zina itu? Satu, si perempuan yang dizinai, keluarganya orang yang dizinai, anak yang lahir atas perbuatan zina itu. Jadi perbuatan fahisyah itu bahayanya bukan hanya kembali kepada si pelaku, tapi juga kembali kepada tatanan kehidupan masyarakat dan membuat orang lain merasa rugi dan dirugikan. Yang kedua, yang lebih ringan adalah dzalamu anfusahum, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Itu jelek, tapi kejelekan itu hanya kembali kepada dirinya sendiri. Lah, potensi kita melakukan fahisyah, potensi kita melakukan dzalamu li anfusihim itu sangat besar. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang dalam bahasanya adalah mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Maka ada sebuah pernyataan dari Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Bani Adam itu adalah salah. Artinya potensi berbuat salahnya sangat besar. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Makanya dalam ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, lanjutannya adalah zakarullah. Orang itu ingat kepada Allah. Setelah dia ingat kepada Allah, tidak menunggu lama, fastaghfaru lidzunubihim, dia mengemis memohon ampun kepada Allah. Menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan memohon ampunan kepada Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus, tidak israr, tidak terus-menerus susul menyusul berbuat salah tersebut. Betapa indahnya ayat ini, karena ayat ini adalah peluang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang berbuat fahisyah, orang yang berbuat zalim itu ada peluang untuk bertobat kepada Allah. Asalkan satu, orang itu ingat Allah. Yang kedua, segera menyusuli dengan istighfar dan menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Habis itu dia segera untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan. Inilah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan taubatan nasuha, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang bagus, dengan taubatan nasuha. Paling tidak para ulama tafsir membuat 3 syarat orang yang bertaubat itu. Yang pertama adalah ada perasaan nadem, ada perasaan menyesal, ada perasaan melakukan kesalahan itu merasa menyesal, merasa sedih. Yang kedua, orang itu iqla itu mencabut kesalahan itu, artinya dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan yang terakhir adalah al-azm, ada keinginan untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi.
Kalau itu semua dilakukan, maka taubatnya itu adalah taubatan nasuha. Anak-anakku yang berada di rumah, para alumni dan para jamaah, ayat ini adalah salah satu ayat yang ketika ayat ini turun, iblis menangis. Iblis menjerit. Kenapa iblis menangis? Iblis menjerit karena iblis merasa sia-sia. Usaha demi usahanya yang dilakukan untuk menggelincirkan manusia dalam perbuatan fahisyah dan perbuatan zalim, ternyata begitu mudahnya pintu taubat itu dibuka oleh Allah. Begitu mudahnya Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya Nabi Muhammad. Dan ini adalah kabar baik bagi kita. Kita bukan orang yang terlepas dari dosa. Kita bukan wali yang mahfud dijaga. Kita juga bukan nabi yang maksum. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, jangan terus-teruskan kesalahan itu, segeralah bertobat. Sebagaimana ada sebuah kisah yang sangat luar biasa yang dialami oleh seorang perampok. Ketika perampok ini sedang akan merampok seseorang, kemudian dia mendengar ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman hatinya tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya, sampai kapan akan kau habiskan umurmu untuk berbuat maksiat kepada Allah? Mendengar ayat ini, Fudail bin Iyad, seorang perampok yang sangat sadis, dia bukan hanya merampok tapi juga membunuh. Mendengar lantunan alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum lidzikrillah itu, dia pingsan. Kemudian setelah pingsan dia siuman, setelah siuman dia bertobat dan kemudian menjadi walinya Allah. Jangan pernah meremehkan orang yang berbuat dosa. Jangan pernah memandang kecil orang yang berbuat salah. Mungkin saja kesalahannya itu menjadi jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan maksiat dan ketaatan itu bisa berbalik. Artinya berbalik, apabila maksiat itu aurasat dzillan waftiqaran, menjadikan orang yang berbuat maksiat itu merasa hina, merasa butuh kepada Allah. Ketika dia berbuat salah, ketika dia berbuat maksiat, aurasat dzillan waftiqaran, dia merasa dirinya amat sangat hina. Dia merasa amat sangat butuh akan ampunan Allah. Itu jauh lebih baik dibandingkan taat yang aurasat izzan wastikbaran, yang ketika orang itu berbuat taat menjadi dirinya izzan, merasa mulia, wastikbaran, dan merasa besar. Jadi jangan pernah merasa berputus asa dari kesalahan apapun, asalkan kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah meremehkan orang-orang yang berbuat dosa. Jangan pernah meremehkan orang-orang yang berbuat salah. Kita doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya, Allah membukakan pintu taubatnya, dan akhirnya orang itu menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari kajian kita kali ini, ada satu hikmah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana hikmah ini bisa kita jadikan sebagai peringatan bagi diri kita bahwa aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Pokok pangkal dari setiap maksiat, pokok pangkal dari setiap lalai terhadap Allah, pokok pangkal dari syahwat, keinginan-keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah adalah ar-ridha 'anin nafsi. Ridho terhadap hawa nafsu. Jadi kalau seseorang itu sudah menuruti apa yang ada dalam nafsunya, dia sudah menuruti apa
keinginan hawa nafsunya, maka itulah pokok pangkal dari setiap maksiat. Jadi maksiat itu adalah pokok pangkalnya adalah ar-ridho anin nafsi. Sebaliknya kata Ibnu Athaillah, wa aslu kulli ta'atin wa iffatin wa yaqdatin, asal dari setiap ketaatan, asal setiap dari selalu ingat kepada Allah, asal setiap dari harga diri yang tinggi di hadapan Allah adalah adamur ridha minka anha, jikalau engkau sudah tidak ridho terhadap hawa nafsu. Jadi benar sekali ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Badar Kubra, peperangan yang luar biasa dahsyatnya itu, tiba-tiba di tengah para sahabat Rasulullah dawuh, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja menyelesaikan peperangan kecil, di hadapan kita ada peperangan yang sangat besar. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasul, masih adakah peperangan yang lebih besar dibandingkan ini? Ada, kata baginda Rasul. Apa itu ya Rasul? Perang nopo niku ya Rasul? Kata Kanjeng Nabi, perang itu adalah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Jadi ada dua musuh dalam kehidupan kita, dan ini adalah musuh yang nyata. Bukan musuh-musuh kecil, bukan musuh-musuh yang kita jumpai sehari-sehari, kawan kita jelek kepada kita, bukan itu. Musuh berat kita satu adalah dalam diri kita, yang disebut dengan hawa nafsu. Sekali kita ridho dengan nafsu, maka akan muncul maksiat, akan muncul lalai kepada Allah, akan muncul memperturutkan keinginan. Nah, hawa nafsu inilah cara menggempurnya bagaimana, cara mengalahkannya bagaimana. Tidak ada jalan yang lebih mudah dibandingkan berpuasa. Puasa adalah cara terbaik untuk menundukkan hawa nafsu. Sehingga kita ingat ada cerita yang sangat indah. Ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, Allah dawuh kepada akal, wahai akal, menghadap ke sini. Akal menghadap. Wahai akal, mundur. Akal mundur. Akal balik kanan, balik kanan. Akal balik kiri, balik kiri. Akal maju, maju. Itulah akal. Dia selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, Allah dawuh kepada nafsu, hei nafsu, maju, malah mundur dia. Hei nafsu, balik kanan, malah balik kiri dia. Hei nafsu, mundur, malah maju dia. Jadi watak nafsu itu adalah bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan nafsu ini diberikan kepada diri kita. Saya pernah bertanya, kenapa sih kita punya nafsu itu? Lah kalau kita gak punya nafsu, bagaimana melihat istri kita? Kayak melihat batu begini nih, gak punya nafsu. Bagaimana kita melihat ikan-ikan? Jadi nafsu itu penting. Dalam kehidupan itu adalah nafsu itu yang penting dikelola. Bagaimana cara mengelola nafsu? Taruh nafsunya itu di belakang, akalnya di depan. Jadi nafsu itu berbeda dengan akal. Kalau akal itu manut, tapi kalau nafsu itu tidak manut. Dan cara menundukkan hawa nafsu tidak ada yang termudah kecuali saum. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan dalam bahasa yang sangat indah, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau kamu sudah siap nikah, hendang. Kemudian fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena menikah itu akan menundukkan pandangan, akan menjaga kehormatan. Tapi fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kalau masih belum mampu, gak usah memaksakan diri menikah, berpuasa saja. Karena puasa itu adalah sebagai pengekang, pengendali, pengalah hawa nafsu. Sebagai penutup, ada sebuah doa yang harus kita lakukan dan harus kita baca. Dan doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri tercintanya Sayyidatina Aisyah. Ketika Sayyidatina Aisyah bertanya, apa yang harus saya baca ketika malam-malam Lailatul Qadar? Kemudian Nabi mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, sambil kita hayati innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau adalah zat yang maha menyintai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah kami. Secara tidak langsung kita sering melakukan kekhilafan, sering kita melakukan kesalahan, maka perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anak-anakku, habis ini mari kita istiqomahkan bersama-sama dalam setiap hari untuk tidak kurang membaca istighfar 100 kali kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 100 kali. Kenapa? Karena kita sering memperturutkan hawa nafsu kita, karena kita sering melakukan kesalahan. Nabi yang bersih, Nabi yang maksum itu dalam beberapa riwayat setiap hari beliau tidak kurang membaca istighfar 100 kali. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk ingat Allah ketika berbuat zalim, ketika berbuat salah, dan segera memohon ampun kepada Allah, menyadari tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita itu kecuali Allah, dan punya keinginan yang kuat untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Kalau sudah seperti itu, orang-orang yang bertakwa yang kita bahas dalam 2 kali ini, kalau sudah semuanya mereka lakukan, ulaika itu semuanya. Mereka semuanya, mulai dari berinfak, menahan amarah, memaafkan, berbuat baik terhadap orang yang bersalah, bertaubat, memohon ampun kepada Allah, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Balasan bagi mereka itu adalah ampunan dari Tuhan mereka. Yang kedua, wa jannatun, mereka juga akan diberi sorga oleh Allah. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, di mana ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Bukan sorga yang paling nikmat, tapi pemilik sorga, pencipta sorga, itulah kenikmatan yang ternikmat yang Allah berikan kepada kita kelak di sorganya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa-doa ini seyogyanya kita baca sekalipun kita lepas dari Ramadan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.